Mama semua, bagaimana keadaannya? Baik-baik. Baik-baik ya. Langsung ada dalam pertemuan kembali sama seperti biasa, dan pertemuan untuk kesekian kalinya untuk melaksanakan kegiatan penanganan stunting. Dan di malam hari ini sebelum masuk dalam kegiatan lanjutan, beta mau tanya Mama dulu, masih ingat pertemuan bulan lalu? Masih. Masih. Yang diingat pertemuan bulan lalu berbicara tentang apa? Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan internet. Pintar sekali Mama sekalian. Mama sudah bikin apa saja dari pertemuan itu? Informasi tentang kehamilan dapat diperoleh di Posyandu, Puskesmas, dan kelas ibu hamil. Pintar sekali Mama Nuna. Iya. Selain itu ada lagi? Kalau misalnya ada informasi yang belum jelas, kadang bisa nonton lewat media yang terpercaya. Iya. Ya, itu materi yang dibahas di bulan lalu, dan di hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini berbicara tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Bicara tentang apa, Mama? Penanganan stunting melalui pemenuhan kesehatan ibu hamil. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di atas nih, Mama. Ya. Dengan materi dasarnya adalah mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ya. Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke, Mama sekalian, ada 3 tujuan yang akan dicapai dari materi ini. Yang pertama itu akan berbicara tentang menjelaskan cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua akan berbicara tentang mendukung cara ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang ketiga, cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Jadi itu 3 tujuan yang akan dibahas di dalam materi ini, Mama sekalian. Ya, Mama kita tanya dulu. Ada di sini Mama ada yang hamil kah? Kelompok diberikan kesempatan, kemudian yang berikut akan menyanggah. Kalau yang ada berarti kelompok yang lain bisa diberikan kesempatan untuk dia membacakan dia punya hasil. Ya, sudah Mama? 2 pertanyaan bisa? Bisa. Waktu. Kalau sudah bisa berarti kelompok 1 diberikan kesempatan untuk membacakan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, apa jenis makanan yang biasa dimakan ibu hamil? Kemudian dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Kalau jenis makanan itu misalnya sayur. Kalau untuk makanan itu misalnya sayur, ikan, nasi, dan juga bisa buah-buahan. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Dukungan yang bisa diberikan pada ibu hamil itu misalnya ada pil tablet ibu hamil, biasanya pil tambah darah, vitamin. Sudah? Sudah, Pak. Ya, dulu Ibu. Ada yang mau menanggapi atau yang mau tambah? Kelompok berikut? Ada? Terima kasih Pak, saya. Ya, bagaimana? Ya. Ibu? Saya dulu saja. Iya. Ya, mungkin dukungan yang diberikan pada ibu hamil itu
makanan bersama keluarga. Oh, makan bersama keluarga. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mantap sekali. Ya. Kelompok berikut diberikan kesempatan untuk menjawab kelompok 2. Membahas tentang apa tambahan gizi yang bisa diberikan selain makanan yang dapat dimakan. Ya. Kemudian yang berikut, bagaimana mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu bergizi. Silakan. Iya. Jadi kalau ibu hamil membutuhkan makanan tambahan selain makanan bergizi, kacang hijau susu mungkin bisa juga untuk mendukung ibu hamil dalam menjalani masa muda hamil sampai masa tua hamilnya. Selain kacang hijau susu ada juga telur rebus yang bisa dimakan pagi pengganti makanan tambahan lainnya. Selain itu ada lagi kan? Mungkin itu saja dulu Pak. Asupan gizi lain yang ada kan? Asupan gizi lain mungkin sayur-sayuran, tempe tahu pun boleh. Iya, jawaban yang kedua, bagaimana mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu bergizi. Ada yang mau melengkapi dari kelompok lain? Ya. Selain makanan tadi, apa yang bisa diperlukan oleh ibu hamil? Ya, selain makanan bergizi yang sudah tadi Ibu Simin sebutkan seperti kacang hijau, lalu telur, bisa juga asupan tablet tambahan. Tablet tambah darah, betul sekali. Kemudian yang berikut, bagaimana mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu bergizi? Ya, mungkin saya Pak menyediakan makanan yang disukai oleh ibu hamil. Betul sekali, sebab biasanya kalau ibu hamil itu seringkali juga dong mau makan. Karena apa? Di masa-masa hamil itu biasa ada dong yang ingin makan lah, ya, mual-mual. Makanya yang diperlukan adalah makanan yang bervariasi yang disukai oleh ibu hamil. Oke, pintar sekali kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Atau sudah boleh mengakhiri, ketemu punya kegiatan. Ketemu akan lanjut mama bahwa di saat orang hamil itu biasanya dong memerlukan asupan gizi yang cukup. Kenapa asupan gizi yang cukup? Karena bayi ke depan itu dia akan berkembang dalam kandungan itu berdasarkan asupan gizi yang diperoleh. Karena itu untuk menghindari bayi itu dari kekurangan gizi, maka dia membutuhkan makanan yang bergizi. Makanan bergizi sama seperti apa? Makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, mineral, ya, dan itu merupakan segala sesuatu yang terkandung di segala makanan. Misalnya makan hari-hari nasi, ikan, sayur, ya. Kemudian vitamin di dalamnya itu ada buah-buahan, ya, sayur. Kemudian yang mengandung di dalam ikan, ya. Kemudian daging. Kemudian juga di dalamnya perlu ditambah dengan segelas susu. Nah, makanya yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna itu perlu dikonsumsi secara penuh oleh ibu hamil. Nah, kemudian porsi makanan yang bergizi seimbang berupa makanan dari minuman dan segala yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian makan bersama anggota keluarga merupakan salah satu penopang untuk ibu hamil itu bisa makan. Karena apa? Kalau misalnya makan bersama dengan suami, maka meningkatkan stamina untuk dia tetap makan. Kemudian menyiapkan buah-buahan, ya. Kemudian juga memberikan pil tambah darah. Nah, selain asupan gizi tadi, pil tambah darah juga perlu. Kenapa? Karena di saat hamil itu biasanya orang membutuhkan zat besi untuk dia punya pertumbuhan tulang. Karena itu diperlukan adalah pil tambah darah. Kemudian menyediakan konsumsi makanan yang disukai secara bervariasi.
Ya. Ya, untuk berpindah kepada yang berikut, materi yang berikut ya adalah biasanya mama di dalam kehidupan setiap waktu ketika hamil itu kan juga mama beraktivitas, dan di dalam rumah itu biasa gedung rumah ada poris, ruang tengah, dapur. Ya, semua aktivitas biasanya dilakukan juga bersama dalam keluarga. Nah, pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang biasa dilakukan ibu hamil ketika di rumah? Olahraga kecil. Olahraga kecil. Ada lain? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas hari-hari sama seperti Masak, masak. nyapu. Ya. Ada yang lain? Berapa lama aktivitas itu biasa dilakukan? Mas, 15 sampai 30 menit. olahraga? Kalau olahraga 15 sampai 30 menit, kita harus istirahat bagi ibu hamil. 15 sampai 30 menit semama tuh Kak, mama. Itu kan olahraga yang kecil saja, bukan olahraga yang besar, itu olahraga ringan. Olahraga ringan, kalau lama itu terlalu lama tuh 30 menit lama itu. 15 sampai 30 menit tergantung fisik ibu yang hamil. Kalau orang hamil itu apa sampai 30 menit? Berarti bagaimana? Hamil itu ya jangan kesemampunya lah. Oke. Kemudian apa pengaruhnya bagi janin dan ibu hamil? Supaya sehat. Sehat. Janinnya juga Hamil juga sehat. sehat. Oke. Kemudian yang berikut, apa peranan anggota keluarga dalam membantu ibu hamil? Biasanya anggota keluarga, baik tua atau anak-anak, itu apa? Saling membantu. Saling membantu. Ya, yang pasti kalau misalnya di dalam kondisi demikian, maka anak-anak juga bisa membantu, baik tua bisa membantu. Misalnya kalau buat cuci, berarti bisa bantu juga buat cuci piring, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang berikut, aktivitas itu harus dibatasi. Tadi mau bilang kata 15 sampai 30 menit. Ya, itu berarti selamanya aktivitas dilakukan dalam kurun waktu demikian, disesuaikan. Karena apa? Kondisi ibu hamil itu membutuhkan banyak istirahat. Ya. Kondisi ibu hamil itu membutuhkan banyak istirahat, otomatis disesuaikan dengan waktunya. Yang semestinya antara kurun waktu sama seperti tadi, kalau berolahraga dalam kurun waktu 15 sampai 30 menit. Kemudian ibu hamil dia membutuhkan banyak istirahat. Hal itu agar pertumbuhan janin bisa tumbuh dengan baik dan terhindar dari berbagai risiko akibat kelebihan kerja. Kemudian yang berikut, anggota keluarga juga dapat membantu ibu hamil untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Ya. Yang berikut teman-teman akan berbicara tentang dukungan kepada ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Ya, otomatis ketika hamil pun juga mama harus juga dalam kondisi demikian harus menjaga atau punya kondisi. Kenapa harus menjaga kondisi? Agar supaya kita bisa terhindar daripada infeksi penyakit, baik itu terhadap diri sendiri maupun janin yang akan dikandung. Ya. Jadi dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu dilakukan proses menjaga kebersihan. Kebersihan itu menyangkut apa? Mandi, ya, mandi. Kemudian yang berikut, mama juga sikat gigi, pasti juga sikat gigi. Kemudian yang berikut, cuci rambut, ya, ganti pakaian. Ya, itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk atau menjaga kebersihan.
Yang pasti segala sesuatu itu dilakukan oleh mama ketika dia sementara hamil. Dan mungkin mama sedang memperhatikan kondisi itu. Nah, kemudian juga dalam kondisi itu mama juga harus beristirahat yang cukup. Ya. Nah, dengan melakukan segala sesuatu maka katong punya diri sendiri, mama punya diri bisa terjaga, anak pun juga terjaga dari segala proses infeksi penyakit. Nah, jadi yang tadi dibilang bahwa yang dilakukan dalam menjaga kebersihan itu dia menyangkut apa? Menyangkut mandi, ya, kemudian sikat gigi, keramas, ganti pakaian, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, itu yang sangat penting. Kenapa harus rajin cuci tangan? Karena setiap waktu atau beraktivitas dengan menggunakan tangan. Dan tangan ini adalah sarana yang rawan sekali terhadap sentuhan yang berkaitan dengan virus. Karena itu harus mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan menggunakan sabun. Ya, yang berikut, mama, dukungan kesehatan mental ibu hamil. Ya, kita berbicara tentang dukungan mental ibu hamil. Mama kita bertanya, kalau misalnya mama dalam kondisi hamil, kira-kira berpikir bagaimana? Di saat hamil itu apa saja yang bisa mama dong rasakan? Marah. Marah, betul. Apa lagi? Sedih. Apa lagi? Khawatir. Khawatir. Ibu Sin, apa lagi yang biasa di? Tidak suka lihat suami. Oh, tidak suka lihat suami. Apa lagi? Ibu Anin? Pusing. Betul. Ya, jadi kondisi-kondisi tadi itu adalah wajar dialami oleh istri ketika dalam posisi hamil. Ya. Dan jelas memang itu dialami oleh orang, misalnya atau muntah. Kemudian ketika potong hamil, ya rasa bagaimana nanti anak ke depan dia apa? Nah, was-was. Nah, biasanya itu di dalamnya itu ada perasaan yang mengandung unsur negatif dan unsur positif. Ya, kalau dari yang tadi tuh unsur negatifnya apa? Marah-marah. Marah-marah. Apa lagi? Posesif. Ya, posisi marah-marah sama itu. Marah-marah, ya. Terus tadi tuh saya suka dia suami. Ah, apa itu? Ya. Pusing. Nah, kalau yang positif apa? Makan banyak. Makan banyak. Apa nih? Orang saat hamil tuh biasa dong apa? Ngidam. Gembira, senang gitu. Apalagi kalau misalnya orang baru keluar baru biasanya dong senang punya bayi. Nah, itu adalah perasaan positif. Nah, itu adalah perasaan-perasaan yang dimiliki oleh ibu hamil. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, berbagai perasaan itu dihadapi saat hamil dan adalah wajar. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi mental ibu hamil adalah memberikan motivasi. Ya, karena memang tadi tuh orang biasanya marah-marah, ya, orang biasanya suka makan karena mengidam itu, mengidam ini dan lain-lain sebagainya. Karena itu yang harus dilakukan adalah memberikan motivasi dan mendoakan. Kemudian memberikan saran dan masukan yang positif dan informasi yang baik tentang ibu hamil. Memberikan waktu lebih banyak bersama ibu hamil. Menghibur, rekreasi, dan memberikan makanan yang disukai istri. Ya, Mama, sampai di sini Mama bisa paham semua yang disampaikan? Bisa. Ya. Yang dibicarakan dari awal tadi apa saja, Mama? Menunggu ibu hamil dan akses layanan informasi yang tepat. Ya, itu minggu lalu. Kalau misalnya hari ini kita berbicara saat hamil itu harus makan bagaimana? Makanan yang sehat dan bergizi. Ya, kemudian harus istirahat yang bagaimana? Yang cukup. Istirahat yang cukup. Ya, kemudian juga Mama dalam menghadapi segala hal harus berpikir yang
positif. Positif. Ya. Jadi ketemu pertemuan sampai di sini, Ibu. Bulan depan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan yang sama dengan sesi yang lain. Demikian ketemu punya pertemuan hari ini. Kita akan mengakhirinya dan kita mengucapkan selamat malam, selamat pulang, hormat para semua di rumah, sampai ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Makasih. Ini? Pak.